Kita berdoa. Di hadapan kebesaran dan kemuliaan-Mu membawa seluruh hidup kami. Kami taruh di atas mezbah-Mu kemuliaan, keperkasaan, keajaiban hanya karena Engkau. Biarlah seluruh ibadah kami dan apa yang hamba-Mu sampaikan memuliakan Engkau. Sembunyikan kami di balik salib-Mu dan biarlah kami meraih masa depan yang indah dan banyak orang bertobat karena nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam saudara, terima kasih. Tuhan ajaib, kebangkitannya ajaib, kelahirannya ajaib, kedatangannya ajaib. Wassalamu ala yaumu wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Selamat sejahteralah ketika aku lahir, ketika aku mati, dan ketika aku bangkit hidup kembali. Yesus sampai hari ini hidup terus. Dan tidak ada satu kitab suci pun yang membantah bahwa Yesus mati tidak bangkit. Artinya, apa yang dikatakan oleh kitab suci bahwa Yesus akan bangkit menjadi Tuhan, menjadi Raja atas bangsa kita dan kerajaan Allah kelak. Artinya Alkitab berkata bahwa pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin agama semua mati. Pendiri agama Hindu mati. Agama Buddha hidup, mati, enggak bangkit-bangkit. Bahkan ada nabi terakhir, dia hidup juga mati, kuburnya masih ada. Tetapi Yesus, dia mati, bangkit, hidup kembali. Terima kasih. Saudara-saudara, kesempatan ini saya akan gunakan karena musibah, wabah corona ini telah membuat kita harus lockdown. Kita harus tetap ada di rumah dan ibadah pun Anda boleh mendengarnya lewat YouTube ataupun siaran yang disampaikan oleh gereja kita masing-masing. Jemaat Tuhan yang luar biasa, tema khutbah saya kali ini adalah mengapa Yesus datang. Ada beberapa alasan bahwa Yesus datang ke dunia ini. Yang pertama, memberikan kesempatan terakhir, memberikan kesempatan Israel kali yang terakhir, supaya mereka taat, tunduk kepada undang-undang Tuhan. Dari Abraham sampai kepada zaman Yesus, kira-kira ada 2000 tahun. Tetapi Israel telah gagal untuk melakukan menjadi terang atas bangsa-bangsa. Mereka malah menistakan nama Allah, nama Tuhan kepada bangsa-bangsa dan menajiskan nama Allah atas bangsa-bangsa. Sehingga saudara-saudara, sampai datangnya Yesus Kristus, dan ketika dia datang untuk mengembalikan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesaya 42 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi kesempatan terakhir itu diberikan kepada bangsa Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, ternyata gagal. Maka Yesus harus datang menggenapi semua. Siapa yang menerima Yesus Kristus, maka di dalamnya ada terang, ada cahaya. Seperti yang Anda lihat, saya baru 15 tahun ini terima Yesus Kristus. Tetapi saya tidak mengenal terang, saya berada dalam kegelapan. Hidup saya jauh dari pemulihan, hidup saya jauh dari memuliakan Tuhan. Tetapi ketika saya mengenal Yesus Kristus, ajaiblah semuanya.
lidah bibir saya dan kehidupan saya. Dan apa yang dikatakan oleh Yosua, seluruh keluargaku, aku mau menyembah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua dari kedatangan Yesus Kristus adalah untuk mengakhiri bait Allah, mengakhiri bait Allah dan pembangunan bait Allah. Kekristenan bukan bangunan, bukan baju, bukan pakaian. Tetapi kekristenan adalah hidup kita. Manusia itu adalah makhluk paling mahal di muka bumi. Manusia adalah bangunan Allah di mana bait Allah itu ada di dalamnya. Dan kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu kita harus membangun manusia, membangun roh, jiwa dan tubuhnya itu, menjaga kesehatannya agar tetap utuh menyembah Tuhan dengan benar. Saudara-saudara, di dalam Lukas 21 ayat 5 dan 6, dia datang untuk menghancurkan kuasa dari sistem agama Nimrod yang telah begitu angkuh dalam konstruksi keagamaannya. Kita nggak bisa melawan agama itu. Tetapi Yesus datang untuk merobohkan semua dan meruntuhkan itu semua. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai macam persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu-batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat itu? Tidak salah satu pun batu yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ada alasan. Ada alasan kenapa ingin menghancurkan bait Allah. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 48, yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan manusia. Makanya kita harus beribadah. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan para pengikutnya dan orang-orang yang telah mengikuti dia dengan lurus di dalam firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah yang Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Saudara-saudara, begitu pentingnya kita membangun roh kemanusiaan, roh manusiawi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan di masa-masa yang akan datang, kita akan melihat bagaimana kebangunan rohani ini kita lakukan dengan luar biasa. Bahkan bukan saja di dalam gereja, tetapi akan lebih banyak lagi di luar gereja. Wabah corona ini mungkin jawaban dari firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa bukan gereja yang indah-indah yang diinginkan Tuhan, tetapi dia mengajar di bawah pohon, di tepi pantai, dimanapun dia berada, di rumah-rumah. Inilah gereja tanpa tembok. Inilah gereja sel-sel yang dibangun karena kemajuan teknologi dan pembangunan manusia yang akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk memberkati semua bangsa. Saudara-saudara, Yesus belum akan datang untuk kedua kalinya sampai kita memenangkan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, di dalam firman-Nya, Yesus datang untuk menghidupkan kembali janji-janji dan rencana Bapa yang telah diberikan terdahulu bahwa seluruh dunia akan mendapat berkat lewat pengenalannya akan Dia. Ketika Dia bangkit
dari kematian, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Karena itu pergilah." Ini pesan setelah dia bangkit hidup kembali kepada murid-muridnya untuk pergi. Beda antara perjanjian lama dan perjanjian baru, perjanjian lama mengajak kembali, masuk. Jadi seluruh orang Israel akan dipanggil masuk kembali ke Yerusalem. Tetapi perjanjian baru, pergilah. Pergilah. Dan itulah yang mau kita bangun, Yerusalem baru. Yerusalem baru itu adalah pergilah. Sampaikan berita ini, sampaikan kabar baik ini, sampaikanlah kabar sukacita ini, bahwa kerajaan Allah datang. Dan kita harus mempersiapkan diri kita. Seluruh perangkat, seluruh kehidupan segala, apapun yang kita miliki, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Itulah janji setia kita yang mau kita siapkan Yerusalem baru bagi dimanapun kita berada. Ya, akhirnya pergi juga. Tetapi sejauh Yerusalem, dari zaman Nuh sampai sekarang tampak problema Allah. Yang paling utama adalah bagaimana menemukan orang-orang yang mempunyai pandangan dunia. Sedangkan bagi kebanyakan dari kita, yang dipersoalkan hanyalah saya, keluarga saya, mobil saya, rumah saya, dan pelayanan saya. Tetapi Yesus mengajarkan, bagaimana kita membangun komunitas yang lebih besar. Bahkan bukan diri kita saja. Tetapi bagaimana supaya sebelum gereja pertama melakukan amanah Yesus yang begitu jelas, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan mengizinkan adanya penganiayaan. Mereka dipaksa keluar dari sarang-sarangnya yang nyaman, rumah-rumah mereka yang enak, dan menaati perintahnya. Namun saat itu bukanlah para pengkhotbah atau rasul-rasul yang mentaatinya. Banyak dari murid-murid orang biasa yang memberitakan Injil bagi kerajaannya. Saya pun melihat bahwa setelah saya bertobat ini, banyak orang-orang yang telah saya ajak, orang-orang biasa, jemaat biasa, yang berani mempertaruhkan waktu, harta, dan kekayaannya untuk memberitakan Injil bagi Indonesia zaman now. Saudara-saudara, saya berharap bahwa tujuan dari ketiga ini jangan sampai ada penganiayaan atas kita, barulah kita pergi ke tempat-tempat untuk menginjil. Saya tidak mau seperti itu, akan datang zaman penganiayaan itu. Tetapi memang Tuhan kadang izinkan aniaya-aniaya itu atas kita karena kita tertutup dan tidak mau membuka ladang penginjilan bagi jemaat-jemaat, bagi suku-suku yang terisolasi. Orang-orang yang biasa akhirnya dipakai oleh Tuhan. Dan yang keempat, kenapa Yesus datang adalah Yesus datang untuk membuat kita menjadi bangsa imam. Bangsa yang memimpin, mengeluarkan mereka dari gelap menuju terang. Hingga pasal 8 dari Kisah Para Rasul, penganiayaan itu datang, mereka tidak melakukan apa-apa menyangkut rencana Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Namun para orang-orang biasa yang akhirnya memberikan respon. Ketika penganiayaan itu membuat mereka tercerai-berai. Berkatalah Petrus, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri. Hal yang paling utama yang dijanjikan oleh Allah pada umat Israel
dalam Keluaran 19. Sekarang telah terjadi, Tuhan tidak lagi menuntut persyaratan. Ia hanya berkata, kamulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, untuk melayani menjadi imam. Tidak lagi perlu persyaratan seperti yang ada di dalam perjanjian lama. Tetapi kini tanpa syarat, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Kini tindakan kita adalah, mari sama-sama memberitakan Injil Indonesia bagi Kristus. Dan bangunan itu diruntuhkan. Lalu kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Siapa ke bangsa lain itu? Kalau kita menginjil dan memenangkan Indonesia, kitalah yang dijanjikan Tuhan untuk menyiapkan Yerusalem baru, Indonesia bagi Kristus di masa yang akan datang. Terima kasih saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan, membuka jalan baru bagi kerajaan Allah, kerajaan yang kokoh, dan kita akan membangun yang lebih besar di masa yang akan datang. Kita tetap mencintai bangsa kita, mencintai mereka yang membenci kita, dan mengasihi mereka. Sehingga kita semua menjadi terang bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati.